Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hairul Razikin dengan 3 digit NIM terakhir 002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai simulink, pemodelan, serta kontrol PID. Langsung saja kita masuk pada materinya. Sebelum itu, tujuan dari video ini adalah mengenai simulink, pemodelan, dan kontrol PID untuk memberikan pemahaman kepada penonton tentang bagaimana proses pemodelan sistem dilakukan dan bagaimana penerapan kontrol PID dapat digunakan untuk mengatur kinerja sistem secara optimal. Melalui penjelasan dan simulasi menggunakan simulink, penonton diharapkan mampu memahami konsep dasar pemodelan sistem dinamis, prinsip kerja kontrol PID, serta cara merancang, mensimulasikan, dan menganalisis respons sistem terhadap berbagai kondisi. Selain itu, presentasi ini bertujuan untuk menunjukkan manfaat penggunaan simulink sebagai alat bantu yang efektif dalam proses perancangan dan pengujian sistem kontrol sebelum diterapkan pada sistem nyata. Yang pertama ada pemodelan. Pemodelan dalam sistem kontrol adalah proses merepresentasikan perilaku suatu sistem nyata ke dalam bentuk model matematis yang dapat dianalisis dan digunakan untuk perancangan pengendali. Melalui pemodelan, hubungan antara masukan, keluaran, dan parameter sistem dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, fungsi alih, atau model ruang keadaan. Tujuan utama dari pemodelan ini adalah untuk memahami dinamika sistem tanpa harus melakukan eksperimen langsung pada sistem fisik, sehingga analisis dan perancangan kontrol dapat dilakukan dengan lebih efisien dan aman. Dengan adanya model, respons sistem terhadap berbagai kondisi dapat disimulasikan, kinerja dapat diprediksi, dan pengendali yang tepat dapat dirancang sebelum diimplementasikan pada sistem sebenarnya. Kemudian yang kedua ada kontrol PID. Kontrol PID atau proportional integral derivative adalah salah satu metode pengendalian umum dalam sistem kontrol yang berfungsi untuk menjaga keluaran sistem agar tetap sesuai dengan nilai yang diinginkan atau set point. Pengendali ini bekerja dengan menggabungkan 3 aksi utama, yaitu aksi proporsional P yang merespon kesalahan secara langsung terhadap besar error, aksi integral I yang mengakumulasi kesalahan dari waktu ke waktu untuk menghilangkan error steady state, dan aksi derivatif atau D yang memperkirakan arah serta laju perubahan error untuk meningkatkan kestabilan sistem. Kombinasi ketiga aksi tersebut memungkinkan kontrol PID memberikan respons sistem yang cepat, akurat, dan stabil. Dengan penyetelan parameter yang tepat, kontrol PID dapat digunakan untuk berbagai jenis sistem, baik yang sederhana maupun kompleks, dalam menjaga performa sistem tetap optimal. Langsung saja kita praktekkan pada simulink dengan software MATLAB. Rangkaian pertama yang akan kita buat yaitu ada model tank level. Yang pertama yaitu pemodelan tank level, dimana kita akan membuat rangkaian sesuai dengan contoh pada modul. Namun perlu diperhatikan saat membuat rangkaian ini, sebelumnya kita juga harus menyiapkan file M-nya terlebih dahulu, karena di sini dari variabel-variabel pada gen harus dideskripsikan atau diintegrasikan pada file M. Ini adalah file M yang telah saya buat, yang saya namai dengan tank level. Untuk nilai KV saya buat 0,013, R 0,035, dan A 0,9, sementara KE 300, KA 50, dan N adalah 100. Dan kita masuk pada rangkaiannya. Di sini adalah rangkaian yang telah saya buat. Ini ada rem, kemudian ini ada gen 1, ada sum, gen 2, kemudian ada derivatif, kemudian ada gen 3, dan ini adalah scope sebagai monitoring. Langsung saja kita run. Kemudian kita buka scope. Dan ini adalah hasil dari grafik pada rangkaian ini. Di sini nilai menunjukkan sekitar 4,6, di mana berarti setiap 1 detik pada level naik sekitar 4,6 dikali 10 pangkat min 4 unit.
dimana dilihat pada grafik ini termasuk grafik yang stabil karena tidak terdapat oscillasi dan overshoot. Langsung saja kemudian kita lanjut pada grafik selanjutnya atau rangkaian yang ditambah dengan kontrol proporsional. Selanjutnya kita akan menambahkan kontrol proporsional pada modul tank level. Kita ikuti saja rangkaian pada gambar ini. Pada file M nya kita menambahkan variabel KE, KA, serta N. Kemudian ini adalah rangkaian yang saya buat, dimana ada input yaitu sebagai konstan, outputnya yaitu sebagai monitor yaitu scope. Nah, pada subsistem tank level ini berisi dari wiring pada rangkaian sebelumnya. Kemudian kita tambahkan untuk subsistem kedua seperti ini. Kemudian pada gen pertama ada KE dikali dengan KA, kemudian gen kedua ada saya buat 133, kemudian gen keempat ada 1/n, dan gen keempat sebelumnya adalah gen ketiga, ini adalah 0,67. Langsung saja kita run. Nah, ini adalah hasil grafik dari rangkaian yang telah saya buat. Pada grafik ini menunjukkan langkah sistem yang cukup stabil, di mana keluaran naik cepat dari 0 lalu mendatar sekitar 0,9 karena pada konstan saya beri nilai 1, yang dimana terdapat selisih antara 0,9 dengan 1 sekitar 0,1, yang itu merupakan error tuna. Bisa untuk menghasilkan error dengan menaikkan gain atau menambahkan aksi pada integrator. Langsung saja kita lanjut pada rangkaian selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada simulasi selanjutnya, yaitu model mass spring damper. Untuk simulasi yang akan kita buat selanjutnya yaitu pemodelan mass spring damper. Ini adalah rangkaian yang kita buat. Langsung saja kita masuk pada simulasinya. Ini ada rangkaian yang telah kita buat dengan input step, kemudian ada 4 gain, 2 integrator, dan 1 operasi matematik yaitu sum. Langsung saja kita run. Ini adalah hasil gelombang yang digunakan. Respon dari setiap langkah ini masuk pada order 2 yaitu order dam, di mana setelah step sekitar waktu 1 second, keluaran melonjak hingga nilai sekitar 1,7, berosilasi dengan amplitudo menurun seiring berjalannya waktu, lalu konstan pada 1. Pola ini sering digunakan untuk analisis dan penyetelan pada sistem RLC, mekanik, dan looping kendali dengan mengukur overshoot, kemudian waktu naik, waktu tuna, dan frekuensi osilasi. Osilasi dapat diperkecil dengan menambah peredaman atau menyetel gain atau controller. Nah, untuk simulasi kali ini mungkin hanya itu saja. Langsung saja kita lanjut pada simulasi selanjutnya. Untuk simulasi selanjutnya, seperti pada simulasi sebelumnya, kita masih mensimulasikan model mass spring damper, namun pada kali ini kita akan menambahkan transfer function atau block transfer function pada rangkaian sebelumnya. Langsung saja kita masuk pada rangkaiannya. Ini adalah rangkaian yang telah saya buat. Ini adalah transfer functionnya dengan nilai plan 40.000 dibagi dengan 25s kuadrat ditambah 150s ditambah 40.000, dimana untuk umpan balik pertama ada 150 dan 40.000, kemudian ada pre-filter 1 dibagi 25,
Langsung saja kita simulasikan. Dimana di sini ada 3 scoop. Kita lihat untuk scoop pertama terlebih dahulu. Ini adalah grafik keluarannya. Kemudian scoop kedua, ini adalah grafiknya atau gelombangnya. Kemudian ini adalah gelombang ketiga. Nah, pada gelombang kedua dan ketiga kurang lebih sama dari percobaan sebelumnya. Kali ini kita akan berfokus pada gelombang pertama. Pada gelombang pertama ini atau dari scoop pertama merupakan respon dari umpan balik loop tertutup, dimana kurang lebih konsepnya secara prinsip kerja sama seperti simulasi sebelumnya. Awal sekitar nilai 1 second dia memiliki nilai 1, kemudian setelah step selanjutnya dia melonjak hingga nilai 1,7 s, kemudian berosilasi terus menerus dan akhirnya dia konstan dengan nilai 1. Nah, pada pola ini sesuai dengan underdamp atau teori underdamp, atau bisa disebut juga dengan sistem underdamp, dimana dengan block plan 40.000 dibagi dengan 25s kuadrat ditambah 150s ditambah 40.000. Nah, terdapat 2 integrator memberi tracking namun memicu osilasi awal, yaitu 150. Maksud saya integrator ini, yang pertama ada yang mengarah pada umpan balik 150 dan 40.000. Nah, dari umpan balik 150 dan 40.000 ini berfungsi sebagai pengatur kecepatan dan peredaman. Kemudian ada prefilter 1/25 yang hanya berfungsi sebagai menskalakan referensi. Mungkin itu saja untuk rangkaian kali ini. Langsung saja kita lanjut dengan simulasi selanjutnya. Kemudian kita lanjut pada simulasi selanjutnya. Kali ini kita akan membuat simulasi mengenai model DC servo motor, dimana yang pertama yaitu pemodelan DC servo motor. Langsung saja kita masuk pada simulasinya. Ini adalah rangkaian telah kita buat, dimana di sini ada input konstan, ada 5 seperti biasa, monitornya menggunakan scope. Kemudian ada umpan balik B, KB, R. Nah, langsung saja kita simulasikan. Nah, dari simulasi ini mulai dari 0 naik menjadi 9,8 tanpa mengalami overshoot, dimana bentuk awal mendekati order 1 karena arus awal memberi torsi percepatan, lalu GGL balik. Nah, setelah itu nilai konstan pada 9,8. Nah, umpan balik di sini seperti B, KB, dan R berfungsi agar keluaran mampu mendekati nilai set point dengan presisi. Mungkin itu saja untuk simulasi kali ini. Langsung saja kita lanjut dengan simulasi rangkaian selanjutnya. Kemudian untuk simulasi selanjutnya masih dengan DC servo motor, namun kali ini kita menambahkan domain S, dimana bisa kita gunakan menggunakan block transfer function. Langsung saja kita masuk pada simulasinya. Nah, ini adalah rangkaian yang telah saya buat, dimana ini adalah block transfer functionnya menggunakan agar bisa kita menambahkan dengan domain ice. Kemudian untuk file m nya ini adalah variabel dengan nilai resistansi 10, kemudian induktornya 2 kali 7,5 kali 10 pangkat 6, kemudian KT, KB, B, kemudian ada J. Nah, langsung saja kita run. Nah, untuk keluarnya ini sama persis dengan rangkaian sebelumnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa dengan menggunakan domain S ataupun tanpa menggunakan domain S, fungsinya yaitu tetap sama, dimana rangkaian yang dimana maksud saya gelombang yang dihasilkan itu sama, dimana dia mendapatkan nilai kurang lebih 98, mirip dengan simulasi sebelumnya, malahan bisa sama persis. Jadi dengan domain S atau tanpa domain S akan menghasilkan hasil sinyal yang sama. Oke, kemudian
kita lanjut pada simulasi rangkaian selanjutnya. Oke, kita lanjut pada simulasi selanjutnya. Pada simulasi kali ini kita akan simulasi terkait dengan kontrol PID, namun objeknya sama seperti model tank level. Kita menggunakan tank level control, namun untuk controllernya kita akan menggunakan PID. Langsung saja kita masuk pada rangkaiannya. Nah, ini adalah rangkaiannya. Jika pada tank level yang pertama tadi kita gunakan, controllernya adalah menggunakan subsistem biasa, di mana pada subsistem ini terdapat kontrol closed loop yang kita rangkai sendiri. Sementara pada kontrol yang kita gunakan sekarang ini adalah menggunakan dengan kontrol PID. Nah, untuk settingnya teman-teman bisa klik, kemudian sebentar kita close dulu, klik, kemudian nanti jika dipilih menu tone, kita ulang dari awal saja biar lebih jelas. Nah, oke. Kita buka PID, kemudian kita klik tone. Dimana menu tone ini adalah menu yang kita gunakan untuk melakukan auto tuning pada PID yang akan kita kontrol. Nah, pada yang pertama ini settingnya adalah seperti ini, dimana pada saat nilai 600 di sini masih seperti ini. Kita sesuaikan, kita buat lebih cepat. Dan untuk menyesuaikan dengan set point, kita buat bahwa nilai yang belakang ini adalah menjadi mendekati 0,3. Kita update blocks. Setelah itu kita buat 0,58. Kita update blocks. Oke, setelah itu kita balik pada rangkaiannya, kemudian kita coba run. Nah, dari hasil keluaran scope di sini terlihat bahwa pada saat kontrol menggunakan PID, di saat dia naik, kemudian dia langsung konstan pada set point yang telah kita atur atau set point yang kita inginkan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kontrol menggunakan PID lebih efisien dan lebih maksimal dan serta presisi dalam mendapatkan nilai set point sesuai yang kita inginkan. Mungkin sampai sini saja untuk kontrol PID. Kita lanjut di simulasi rangkaian selanjutnya. Kemudian kita masuk pada bagian terakhir, yaitu quarter car model, dimana menjelaskan tentang konsep model suspensi, kemudian menggunakan simulasi dengan domain S dan analisis perubahan dengan variasi redaman. Langsung saja kita masuk pada rangkaiannya. Ini adalah rangkaian pertama. Langsung saja kita run. Sebelum kita run, kita analisis dulu dari si file M-nya, dimana ada variabel MC, MS, KL, KL, CL, dan K2. Langsung saja kita masuk pada rangkaiannya, kemudian kita run. Dilihat untuk scope yang atas. Nah, di sini terlihat gelombangnya seperti ini, dimana respon tertunda naik hingga puncak sekitar 1,35 dari paling bawah hingga ke atas, lalu turun perlahan di mentap sekitar 0,95, dimana ini order 2 under damp. Karena massa besar, maka ini berfrekuensi rendah dan peredaman menyaring komponen dengan cepat. Kemudian kita ubah ke gelombang yang kedua. Untuk gelombang yang bawah ada perpindahan roda atau unspoke atau disebut dengan MS
melonjak cepat sekitar 1, kemudian berosilasi beberapa kali dengan amplitude menurun, lalu stabil di 1 pada menit mulai dari 5 hingga seterusnya. Kemudian dari grafik ini dapat lihat bahwa roda diasumsikan sebagai roda mobil karena ini membahas tentang suspensi, maka diasumsikan roda menyerap guncangan lebih dulu sedangkan bodi menerima gerak yang sudah teredam. Model suspensi yang dipakai adalah quarter car Dwadov. Bodi MC terhubung dengan roda MC. Bodi MC terhubung dengan roda MS, kemudian lewat pegas K1 dan damper CL. Ban dimodelkan sebagai pegas K2 ke input jarak RT. Mungkin ini saja untuk rangkaian kali ini, kita lanjut pada rangkaian selanjutnya. Kemudian kita masuk pada simulasi yang terakhir, yaitu quarter car model menggunakan domain S yang kita implementasikan menggunakan block transfer function. Langsung saja kita masuk pada simulasinya. Ini adalah rangkaian yang telah saya buat menggunakan input step. Langsung saja kita run. Ini adalah rangkaian untuk sasisnya, kemudian ini adalah rangkaian untuk suspensinya. Nah, dapat dilihat bahwa tanpa atau dengan domain S, bahwa output gelombang yang dihasilkan adalah sama. Nah, dapat juga disimpulkan bahwa sasis suspensi dapat digunakan untuk meredam, yang dimana implementasinya pada mobil yaitu meredam getaran di saat kondisi mungkin medan-medan yang tidak rata atau mungkin bergelombang. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.